Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara, mendapatkan. Zahara bimakna wajada, mendapati atau mendapatkan atau melihat, fi unasin, pada orang-orang, mutafarriqina, mereka berbeda-beda, fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaikata, ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum, dan di antara mereka, man ya'budul anbiya was salihina, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum, dan di antara mereka, man ya'budul asyjara wal ahjara, ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum, dan di antara mereka, man ya'budu syamsa wal qamara, ada yang menyembah langit dan bulan, ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerangi mereka semua. Walam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membedakan antara mereka. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada waktu itu, sebagaimana yang telah kita ketahui, di masa jahiliyah orang-orang banyak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata mereka itu berbeda-beda sesembahan bagi mereka. Di antaranya ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan, bahkan ada yang menyembah matahari dan bulan. Nah, semua itu, mereka semua oleh Rasulullah diperangi, tidak dibedakan. Mau penyembah apapun oleh Rasulullah diperangi, berdasarkan perintah Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 39. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum, dan perangilah oleh kalian mereka, maksudnya orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Perangi mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Karena makna fitnah itu berbeda-beda di dalam Al-Quran, tergantung siyaqul kalamnya, tergantung pembahasannya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama Allah itu seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah agar memerangi orang-orang musyrik sehingga musnahlah kesyirikan. Dan itu berlaku sampai sekarang untuk kita semua. Qala wa dalilu syamsi wal qamari, dalil yang menyembah matahari dan bulan, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan naharu, siang dan malam, adanya siang dan malam, pergantian siang dan malam. Wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Jangan disembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahi, akan tetapi sujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna,
yang telah menciptakan matahari dan bulan itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya lah beribadah. Dan ini terjadi juga pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Bilqis, ya, yang rakyatnya mereka menyembah matahari. Juga seperti orang-orang Jepang sekarang, itu kan Tuhan mereka matahari. Oleh karena itu lihat saja benderanya itu merah bulat, itu maksudnya matahari. Nah, itu kemusyrikan yang mesti dihancurkan. Jadi kata Allah justru di sini, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, jangan menyembah matahari dan bulan, wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, tetapi yang mesti disembah itu adalah yang menciptakannya, yaitu Allah Ta'ala. Wa dalilul malaikati, yang kedua, dalil yang menjelaskan yang menyembah para malaikat. Di dalam surah Ali Imran ayat 80, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum, dan tidaklah dia memerintahkan kalian, tattakhidul malaikata, agar kalian menjadikan para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sebagai sesembahan. Wa dalilul anbiya'i, dan dalil yang menjelaskan bahwa mereka menyembah para nabi, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa idz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillahi, selain daripada Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li, tidak pantas bagiku, an aqula ma laisa li bihaqqin, untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku, in kuntu qultuhu, jika aku mengatakannya, faqad alimtahu, sungguh engkau telah mengetahuinya, ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui terhadap diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku sama sekali tidak mengetahui apa yang ada padamu, innaka ta'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Di dalam ayat ini, ya, dijelaskan tentang orang-orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa dan ibunya Maryam sebagai dua Tuhan, Tuhan anak dan Tuhan ibu. Dan ini merupakan sanggahan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Nabi Isa sendiri tidak mau mengatakan atau memerintahkan kepada umatnya agar menjadikan dia dan ibunya, yaitu Maryam, untuk dijadikan dua Tuhan, dua ilah. Nabi Isa alaihissalam itu sangat menolak perbuatan yang seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Ini sanggahan ayatnya bahwa Nabi Isa memang sama sekali tidak mau dan sangat tidak mungkin mengatakan bahwa agar dirinya dijadikan Tuhan, begitupun ibunya, gitu. Nah, di dalam ayat ini juga terkandung dalil bahwa memang dulu orang-orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa alaihissalam juga termasuk orang yang solihah. Orang yang solihah di sini yaitu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu orang solihah. Jadi mereka memang menjadikan Nabi dan orang solihah itu sebagai Tuhan mereka atau ilah mereka.
Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu wadalilus solihina, dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang mereka yang menyembah orang-orang soleh adalah ada di dalam surah Al-Isra ayat 57. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaik, merekalah alladzina yad'una, yang diseru, yabtaguna, mereka mengharapkan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, al-wasilata, wasilah. Wasilah di sini juga kedekatan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan ternyata orang-orang yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang musyrik, yang menurut orang-orang musyrik ya, mereka itu adalah lebih dekat kepada Allah Ta'ala, itu salah total. Justru di ayat ini dijelaskan orang-orang solih, misalkan yang sudah wafat, yang oleh orang-orang musyrik diminta ya berdoa di depan kuburannya, justru orang-orang solih pun, orang-orang soleh pun, mereka sangat mengharapkan kedekatan dengan Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala. Jadi jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri mereka sendiri itu mereka kebingungan. Jadi jangan ada anggapan bahwa kuburan wali anu, kuburan orang soleh anu, jika diminta akan mengijabah karena mereka lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu salah. Justru mereka pun yang ada di dalam kuburan memikirkan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, azanillahu wa iyyakum. Segitu dulu, insyaallah satu lagi dibahas di pertemuan selanjutnya karena ini agak panjang. Sekian, barakallahu fiikum, syukran ala husnih timamikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.